dirimu bisa bermanfaat buat orang lain, maka itu semua pahala bagus. Nah, jadi ini hal penting menurut saya begini. Banyak orang sekarang bingung jadi orang baik. Beda kan? Menjadi orang baik tidak perlu dibilang saya menjadi orang baik. Saya beda. Mengukur orang baik itu adalah kelakuannya, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah membuat orang rugi, tidak pernah membuat orang susah. Saya mau diajar penjahat. Maksudnya mau jadi orang penjahat, kalau mau jadi orang penjahat gampang nih. Bukan dalam dia pembunuh. Bukan, paham. Ya maksud. Bang pasti paham apa yang saya maksud kan? Tahu sekali. Kamu jadi jahat bagaimana? Tidak ada kata jahat yang mendapat tempat yang baik di masyarakat. Saya minta saja langsung saja. Apa jahat apa kamu cari? Mau jahat seperti apa? Cara tidak langsung sudah jahat. Jahatnya adalah ketika kau mencoba menjauh. Ini kan begini, jauh di surga dari kita ini. Kalau secara konteks, pertama kita tidak dekat dengan keluarga. Satu, standarnya itu dulu. Kamu ini masih sulit mempertanggungjawabkan apa yang kau sampaikan kepada keluargamu dan kondisimu hari ini. Kalau saya ini, ribetnya adalah saya tidak dekat dengan keluarga, terlalu berlea-lea dengan dunia-dunia jalanan, sehingga pada dasarnya banyak membantu orang, tapi lupa, tidak substansi, tidak ada nilainya karena saya tidak jarang melakukan silaturahim dan keluarga. Ini beban berat yang hari ini yang saya pikul, sehingga saya tidak dekat dengan keluarga dan itu berat itu. Jadi begini. Nah, yang akan saya lakukan ini, ya minimal ke depan dekat dengan keluarga, karena ketenangan terbaik adalah ketika kita bisa berjumpa dan bersama keluarga dengan baik. Karena orang paling terdekat dalam hidup kita adalah keluarga, walaupun pada konteks keseharian terkadang kita semakin jauh dari keluarga. Bahwa keluarga terdekat kita adalah orang yang sama-sama sependeritaan dengan kita. Baik ya. Pertanyaannya seberapa lama ini kita bangun berteman bersama, lalu ada yang mati duluan. Seberapa lama kita akan meratapi kesedihan itu di situ bisa diukur. Dan saya percaya dan yakin, tak satu minggu dia lupa makin. Jangan jauh-jauh Pak. Kau pernah kehilangan orang paling dekat? Semua orang. Nah saya bertanya sejauh mana kau mendoakan dia? Hanya sehari. Iya, berapa besar kau ingat dia terus? Kan tidak. Sepupumu itu 10 kali. Seberapa besar kau ingat dia? Pertemanan kita begitu bahagianya ketika kita kuliah SMA, ketika kita berpisah selama 3 tahun, kembali lagi ketemu, suasananya tidak akan sama seperti yang dulu. Bahwa ritme umur dan pergaulan yang berbeda akan kadang merubah pola pikir. Salah satunya yang bisa menjaga konsistensi kebaikan dan persahabatan itu adalah komunikasi dan silaturahmi yang tidak terputus. Saya pernah bersahabat 4 orang 7 orang di SMA. Hari ini terpisah dengan tanpa komunikasi, ketemu kayak orang baru kenal lagi. Tidak kita lagi menemukan suasana itu. Nah, bahwa ternyata menjaga persahabatan itu adalah menjaga pertemanan itu adalah rutinitas komunikasi dan silaturahmi. Berapa banyak HP kita ini punya teman, dan berapa banyak di HP kita bisa menolong. Di situ bisa diukur itu namanya nilai silaturahmi dan pertemanan. Keren itu tadi bahasa. Coba buka HP-mu ketika kau susah, berapa isinya HP-mu yang bisa bantu kau? Kalau kau anggap dirimu baik, itu tiba-tiba ada orang yang berkenan dengan kita, tidak tahu dengan kita, diam kita Pak. Mau kita tolong, mau jadi sampai sementara kita dalam puskesmas. Suara hujan. Oh. Makanya saya bilang sahabat sejati adalah sahabat yang memahami detik ini mulai sebelum. Kalau ada sahabat dulu, sahabat dulu, dia tidak tahu juga saudara sahabat, siapa bapaknya, siapa mama.
Betul. Sudah dijawab. Ulang dulu video tidak. Iya, Ini kalau udah mau izin. dijadikan konten YouTube diperbaiki anunya. Dia nggak izin juga. Jangan sampai kayak apa tidak mau diambil. Yang pertanggungjawaban ini. Tapi sabar dulu, saya tanya sama kau. Alasan yang paling pertama kau dapat atau alasan yang paling penting sehingga kau tiba-tiba secara Berubah. Sebenarnya dia disangka-sangka berubah. siapa bilang dia berubah secara tiba-tiba? Iya kan, maksudnya kan Dari dulu dia begini, cuma tidak saya pernah mengenalkan dia- sebagai seorang yang jarang sholat. Apa yang kau dapat di gambar? Kok langsung hijrah ya? Kayak lagi tren-tren itu istilah-istilah hijrah. saya baru mengatakan dia hijrah kalau konsisten. Konsisten gitu. Oh, Ini kan kita baru melihat 1-2 minggu, belum cukup 2 minggu kita lihat. Kalau perubahan itu terjadi signifikan dan coba cerita pengalaman spiritualmu, Mbak. Apa yang kau dapatkan sehingga kau bisa berubah kayak gini? Berubah 100 derajat. titik jenuh tuh. Harus titik jenuh Kalau titik jenuh ya, kalau secara manusiawi. bahwa dia saya Tahu tahu jenuh apa ini? bukan jenuh dia begini, di mana-mana dia bergaul. Bahasa kasarnya kau sudah bosan berbuat maksiat ya? Maksud apa dia bikin? Enggak, perilaku yang hal yang buruk. Tahu dulu, pasti bisa jadi ada Tapi tahu tuh, perbuatan maksiat. Apa perbuatan maksiat? pernah suatu hari itu Malam pagi ya nah, karena mau masuk di konten YouTubeku ini Herman Baba Channel. Jangan lupa like, subscribe. Oke, lanjut. kali yang dulu aja pilihannya Apa? mau ku kejar atau mau ku cari. Maksudnya dikejar dan dicari apa? Itu dulu. Mau ku kejar atau mau ku cari? Kami minta begitu. Itu Tapi kapan? kalau bahasanya, Tapi itu berpotensi buat kita sombong nanti ya. Lebih bagus nih dicari. Selalu dicari. Lagi berarti Bapak ini lagi tahap pencarian. Apa yang Bapak cari? aduh susah gitu. Bertanya kepo. Ini masalahnya sudah lanang. Kau puang mau cari dan runtuh. Apa mau cari? Apa yang sebenarnya? Harus Aduh susah. harus diobjektif juga, Pak. Jadi ya, Nah, sekarang begini, kalau bicara kayak kau sholat kenapa? Itu pertanyaan dasar. Kau sholat kenapa? Sholat kenapa? Sekarang pertanyaannya, ketika sholat itu keberhasilan sebuah ibadah sholat itu ketika mampu merubah perilaku dan kelakuan. Kalau sholat itu tidak mengurangi kelakuan dan perbuatan, ya berarti tidak ada efeknya sholat. Karena sholat itu bagaimana membuat kita manusia jadi baik. Bukan hanya sekedar bentuk tanggung jawab kita, ibadah kita sebagai umat muslim. Nah intinya kalau saya, kali ini bersolat, ya menjalankan. Kalau ada perubahan dalam hati kau merasakan. Enggak ada di atas 5 menit. Sholat itu kan membuat Supaya ketenangan. bisa kita upload di YouTube ini. Bukan semata-mata bahwa sholat itu tempat pelarian ketika punya masalah. Sholat itu tanggung jawab kita sebagai umat muslim Tanggung jawab terhadap terhadap Tuhan. Tuhan dan manusia. Kalau misalnya begini, kalau saya sholat tanggung jawab kepada Tuhan bukan kepada manusia. Pertanggung jawab kita. Makanya Irfan saya lihat dekat-dekat ini sholatnya lagi kurang-kurang saya. Kok bisa ya? Kalau saya perhatikan, nggak tahu kalau saya yang nggak kelihatan ya. Iya. Ya, yang saya lihat. Betul. Kalau saya nih, Kok bisa Kak? kita Terbalik dengan yang dilakukan oleh Pak Kiai Muda. Mungkin saya masih dalam posisi kita masih dominasi kita semua. Lagi tapi mengukur syariat itu penting, tapi ada bentuk bahwa beribadah itu betul-betul. Kalau saya mencoba pada posisi bahwa dalam bentuk keyakinan ketenangan. Kalau saya tidak mau galau dan tidak datang, saya betul-betul bukan karena butuh, karena Tuhan ini kan tahu betul apa yang menjadi persoalan kita. ya jadi begini. Saya ini pernah belajar sama seorang ini. Bapak kenal juga. Pak Irfan ya. Iya tuh. Namanya Alam Salim Pasau. Oh, ya alam saya mau tahu. Kiai bang, Muda juga itu. saya punya guru itu.
Jadi dia bilang sama saya, dia bilang begini. Jadi begini, prinsipnya itu begini. Kamu ini kalau mau jahat, jahat. Sekali jahat. Kalau mau hitam, hitam. Tuh, jahat, jahat. Kalau mau baik, kalau putih, putih. Jangan putih. Emang semuanya saya bilang sama dia, saya pilih jahat saja. Dalam kejahatan saja. Tidak bisa juga menjadikan itu untuk patokan bahwa tujuan kita hidup itu sebenarnya untuk menciptakan bagaimana kita punya fungsi dan manfaat. Dan karena kita manusia tidak sempurna, maka bisa saja kadang kita berbuat jahat, kadang kita berbuat baik. Karena kan yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana hati nurani kita ini tidak tertutupi oleh yang namanya niat jahat. Kalau itu terus kita lakukan, maka tidak ada akan keluar dari hati kita untuk berbuat baik. Karena ketika nurani ini sudah hitam, tidak ada lagi yang bisa menempel dan semua niat jahat. Segala sesuatu yang akan kita lakukan tidak akan bernilai baik. Karena niat jahat mana? Karena nurani kita sudah tertutup. Dan itu yang terjadi sekarang. Siapa bilang terjadi? Terima kasih kalau kau itu sudah seperti baik. Oh, kalau ini hal biasa. Bukan hal biasa, biasa bagaimana? Keikhlasan ini, Pak. Jadi masih ada Bisa beberapa ini. hal yang Kan kalau sama keikhlasan tidak ada yang bisa ukur keikhlasan. oh ikhlas. Tidak ada yang bisa ukur keikhlasan kecuali derita. Yang mengetahui Sesuatu yang tidak nampak. ini kan begini. Kejelasan tidak nampak. Siapa bisa Saya hatimu ambil di sini kepang. Kamu lagi ngambil lagi apa? Nanti kalau saya aku ambil lagi. Tidak ikhlas. Iya. Bukan. Nah, makanya ikhlas itu bukan ukurannya siapa. Siapa? Kalau dari bukan seperti juga pergi dulu tapi nanti dibilang sombong apa? Oke. Es cukup dari Bagian 10. hal yang saya lakukan itu jahat memang. Banyak memang. Saya ini memang biasa. Kalau kau sudah Ban. bisa mengukur jahatmu, bersyukur mungkin itu. Bisa sudah tahu ya. Karena menurut saya tidak tahu kan kalau ada yang bisa menghitung matematika kejahatan dan kebaikannya, maka selesai di dunia. Kalau kau bisa hitung dosa, bisa hitung pahala, selesai nih. Bukan tugas kita menghitung itu, tugas si malaikat. Tips-tips tahu kayak bagaimana supaya itu niat jahat itu setidaknya Selalu. meminimalisir lah dalam kehidupan sehari-hari ini. Bahwa berniat baik dan selalu ingin berbuat baik itu salah satu solusi supaya kita ini tetap pada posisi Ya. yang dalam artian bermanfaat. Karena kalau misalnya tidak ada niat baikmu sama orang atau berbuat baik sama orang, itu dengan hidup. Bahwa kenapa orang sholat? Karena itu bagaimana orang ini bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, sehingga hal-hal yang jahat bisa tertangkal. Karena tujuan mengingat Tuhan itu tujuan bagaimana kita berbuat baik. Kalau tujuan kita menghadap kepada Tuhan atau melakukan pelayanan spiritual terhadap Tuhan, lalu itu tidak berefek nilai kebaikan, maka ada sesuatu yang gagal di situ. Ada kalau orang Buddhis bilang jangan sedetik pun kau melupakan Tuhan dalam kondisi Ya itu tak kak, gimana caranya itu? Nah itu agak sulit kita lakukan karena kita tidak itu butuh proses panjang dan belajar. Karena kan pertama orang bilang kalau selesai syariahnya ini orang kalau selesai syariahnya dia sudah ada jalan juga nanti dianggap sholat. Nah, itu kan tidak bisa disalahkan orang dengan cara model tapi syariahnya kita sholat. Karena itu dia jahat. Tapi kan ada pendapat sebagian masyarakat mengatakan bahwa kalau kita sudah dapat yang Kanda tadi bilang itu ngapain lagi sholat? Kalau menurut artinya begini, kalau ada orang yang menemukan itu lalu menceritakan kepada orang, itu kan orang yang seperti itu kan tidak perlu dia bicara, tidak perlu dia memberitahu, cukup untuk bilang. Karena tidak semua orang bisa lakukan itu. Kalau saya nggak bisa pikir masih ada niat jahat, ada muncul nafsu.
Nah, ini sudah gitu. Sabar dulu, kita ini contohnya jahat seperti apa yang kita maksud? Yang menurut saya jahat itu kalau saya nafsu gitu. Menurut saya belum, ya banyak hal nafsu melihat perempuan, melihat duit. Oh itu yang masih belum bisa Belum bisa karena masih ketergantungan bahwa Saya juga itu. ketika lihat perempuan lihat uang kadang ada perubahan pola pikir. manusiawi sih. Ya manusiawi dan itu belum bisa mengarahkan kita menjadi seorang yang tingkatan. Kehidupan ini kan tingkatan atau Kan begitu. kelas. Tidak bisa kita mengukur diri kita kecuali orang lain yang mengukur. Kalau ada orang mengukur dirinya sendiri berarti dia jalan aja. Sisi lain kan melihat saya misalnya mungkin kau kadang senang kayak bagus kayak itu. Tapi sisi lain kau jengkel. Ya. Belum ada kesempurnaan. Ya. Nah, yang orang kau lihat baik itu ketika segala permintaan selalu dipenuhi, apapun kau minta tolong selalu dipenuhi, kau nggak itu orang baik. Masih mengukur objektif gitu. Oh ya, tidak tolong, kasih tuh. Tolong ada di sini dan tak tolong. Nah itu kok menjadi bahwa itu orang baik. Pasti standar begitu bahwa manusia masih tidak mengukur kebaikan orang karena itu bantu sering ditolong. Hanya kan berarti personal. Belum tentu orang yang kau minta tolong melakukan hal yang sama pada orang lain. Cuma tidak bisa kita justifikasi ketika orang itu mengatakan, kau juga bilang baik. Saya tidak pernah katakan seperti itu. Nah itu normal bahwa saya itu tidak bisa kusamakan bahwa seperti orang contoh teman. Oh semua orang cerita jelek, tapi saya tidak pernah mencerita jelek dia. Kenapa? Saya tidak pernah menemukan kejelekan diri saya. Mungkin ke kau iya, tidak bisa sih. Kita jangan aja, silakan aja menilai orang, tapi saya tidak cabut di bawah saya. Apa yang menjadi penilaian? Untuk menjadi penilaian kan apa yang saya rasakan belum tentu sama dengan kau rasakan.